Biografi Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampes, Kediri. Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang pendiam dan tak suka publikasi. Salah satu ulama yang paling berpengaruh dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah Nusantara pada abad ke-19 atau awal abad ke-20 adalah Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi. Namun namanya lebih dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Jampes, kini berubah menjadi Al-Ihsan Jampes di Dusun Jampes, Desa Putih, Kecamatan Gampeng Reco, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namanya semakin terkenal setelah kitab karangannya Sirajut Thalibin menjadi bidang ilmu yang dipelajari hingga perguruan tinggi seperti Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan dari karya ini pula ia dikenal sebagai seorang ulama sufi yang sangat hebat. Semasa hidupnya, Kiai dari Dusun Jampes ini tidak hanya dikenal sebagai ulama sufi, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang ulama yang ahli di bidang ilmu falak, ilmu fikih, ilmu hadis, dan beberapa bidang ilmu agama lainnya. Karena itu, karya-karya tulisnya tak terbatas pada bidang ilmu tasawuf dan akhlak semata, tetapi hingga pada persoalan fikih. Dilahirkan sekitar tahun 1901, Syekh Ihsan Al-Jampesi adalah putra dari seorang ulama yang sejak kecil tinggal di lingkungan pesantren. Ayahnya Kiai Dahlan bin Soleh dan ibunya Istianah adalah pendiri pondok pesantren Jampes, Kediri. Kakeknya adalah Kiai Soleh, seorang ulama asal Bogor, Jawa Barat yang semasa muda hingga akhir hayatnya dihabiskan untuk menimba ilmu dan memimpin pesantren di Jawa Timur. Kiai Soleh sendiri dalam catatan sejarahnya masih keturunan dari seorang sultan di daerah Kuningan, Jawa Barat yang berjalur keturunan dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon, salah seorang dari 9 wali penyebar agama Islam di tanah air. Sedangkan ibunya adalah anak dari seorang kiai Mesir, tokoh ulama dari Pacitan yang masih keturunan Panembahan Senopati yang berjuluk Sultan Agung, pendiri kerajaan Mataram pada akhir abad ke-16. Membaca dan menulis. Sejak muda Syekh Ihsan Al-Jampesi terkenal suka membaca. Ia memiliki moto atau semboyan hidup tiada hari tanpa membaca. Buku-buku yang dibaca beraneka ragam, mulai dari ilmu agama hingga yang lainnya, dari yang berbahasa Arab hingga yang berbahasa Indonesia. Seiring kesukaan menyantap aneka bacaan, tumbuh pula hobi menulis dalam dirinya. Di waktu senggang jika tidak dimanfaatkan untuk membaca, diisi dengan menulis atau mengarang kitab. Naskah yang ia tulis dalam naskah-naskah yang berisi ilmu agama atau yang bersangkutan dengan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren. Pada tahun 1930, Syekh Ihsan Al-Jampesi menulis sebuah kitab di bidang ilmu falak atau astronomi yang berjudul Tasrihul Ibarat, penjabaran dari kitab Natijatul Miqat, karangan Kiai Ahmad Dahlan, Semarang. Selanjutnya pada tahun 1932, ulama yang dikala masih remaja menyukai pula ilmu pedalangan ini berhasil mengarang sebuah kitab tasawuf yang berjudul Sirajut Thalibin, penjelasan dari kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Kitab Sirajut Thalibin ini di kemudian hari mengharumkan nama pondok pesantren Jampes dan juga bangsa Indonesia. Tahun 1944, beliau mengarang sebuah kitab yang diberi judul Manahijul Amdad, penjabaran dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, karya Syekh Zainuddin Al-Maribari yang lahir pada tahun 982 Hijriah, ulama asal Malabar, India. Selain Manahijul Amdad, masih ada lagi karya-karya pengasuh ponpes Jampes ini. Di antaranya adalah kitab Irsyadul Ikhwan fi Syurbatil Qahwati wad Dukhan, sebuah kitab yang khusus membicarakan minum kopi dan merokok dari segi hukum Islam. Di antara kitab-kitab karyanya yang paling populer dan mampu mengangkat namanya hingga ke mancanegara adalah kitab Sirajut Thalibin, syarah atau penjelasan dari kitab karangan Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Bahkan Raja Farouk yang sedang berkuasa di Mesir pada tahun 1934 silam pernah mengirimkan utusan ke Dusun Jampes hanya untuk menyampaikan keinginan agar Syekh Ihsan Al-Jampesi bersedia diperbantukan mengajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun beliau menolak dengan halus permintaan Raja Farouk lewat utusannya tadi dengan alasan ingin mengabdikan hidupnya kepada warga pedesaan di tanah air melalui pendidikan Islam.
Dan keinginan Syekh Ihsan Al-Jampasi disebut terwujud dengan berdirinya sebuah madrasah dalam lingkungan Pondok Pesantren Jampas di tahun 1942. Madrasah yang didirikan pada zaman pendudukan Jepang itu diberi nama Mufatihul Huda. Di bawah kepemimpinannya, Pondok Pesantren Jampas terus didatangi para santri dari berbagai penjuru tanah air untuk menimba ilmu. Kemudian dalam perkembangannya, pesantren ini pun berkembang dengan didirikan bangunan-bangunan sekolah setingkat sanawiyah dan aliyah. Dedikasi terhadap pendidikan Islam di tanah air terus ia lakukan hingga akhir hayatnya pada tanggal 15 September 1952. Sirajut Talibin, kitab yang syarat dengan ilmu tasawuf. Umat muslim yang pernah menuntut ilmu agama di pesantren tentu pernah mendengar atau bahkan mengkaji sebuah kitab berbahasa Arab berjudul Sirajut Talibin karya Syekh Ihsan Dahlan Al-Jampasi. Kitab tersebut merupakan syarah Minhajul Abidin karya Al-Imam Ghazali, seorang ulama besar di masa abad pertengahan. Kitab Sirajut Talibin disusun pada tahun 1933 dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1936. Yang terakhir adalah percetakan besar yang terkenal banyak menerbitkan buku-buku ilmu agama Islam. Sirajut Talibin terdiri atas 2 juz atau 2 jilid. Juz pertama berisi 419 halaman dan juz kedua berisi 400 halaman. Dalam periode berikutnya, kitab tersebut dicetak oleh Darul Fikr, sebuah percetakan dan penerbit di Beirut, Lebanon. Dalam cetakan di Lebanon, setiap juz dibuat 1 jilid. Jilid pertama berisi 544 halaman dan jilid kedua berisi 554 halaman. Kitab tersebut tidak hanya beredar di Indonesia dan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tetapi juga di negara-negara non-Islam seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, di mana terdapat jurusan filsafat, teosofi, dan Islamologi dalam perguruan tinggi tertentu. Sehingga kitab Sirajut Talibin menjadi referensi di mancanegara. Tidak hanya itu, kitab ini juga mendapat pujian luas dari kalangan ulama Timur Tengah. Karena itu tidak mengherankan jika kitab ini dijadikan buku wajib untuk kajian pasca sarjana Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, sebuah lembaga perguruan tinggi tertua di dunia. Kitab ini dipelajari beberapa perguruan tinggi lain dan digunakan oleh hampir seluruh pondok pesantren di tanah air dengan kajian mendalam tentang tasawuf dan akhlak. Kitab ini juga dikaji di beberapa majelis taklim kaum muslim di Afrika dan Amerika. Karya fenomenal ulama dari Dusun Campas Kediri ini belakangan menjadi pembicaraan hangat di tanah air. Ini setelah sebuah penerbitan terbesar di Beirut, Lebanon kedapatan melakukan pembajakan terhadap karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi. Perusahaan penerbitan dengan nama Darul Kutub Al-Ilmiyah ini diketahui mengganti nama pengarang kitab Sirajut Talibin dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Bahkan kitab versi baru ini sudah beredar luas di Indonesia. Dalam halaman pengantar kitab Sirajut Talibin versi penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah, nama Syekh Ihsan Al-Jampasi di paragraf kedua juga diganti dan penerbit menambahkan 3 halaman berisi biografi Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang wafat pada tahun 1941. Masih satu generasi dengan Syekh Ihsan Al-Jampasi yang wafat pada tahun 1952. Sementara itu keseluruhan isi dalam pengantar, bahkan keseluruhan isi kitab 2 jilid itu sama persis dengan kitab asal. Penerbit juga membuang taqaid atau semacam pengantar dari Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang, Syekh Kiai Haji Abdurrahman bin Abdul Karim Kediri, dan Syekh Kiai Haji Muhammad Yunus Abdullah Kediri. Kitab tersebut menawarkan konsep tasawuf di zaman modern ini. Misalnya pengertian tentang uzlah yang secara umum bermakna pengasingan diri dari kesibukan duniawi.